tentang at-tahdzir, ancaman min qatlil mu'min, dari membunuh seorang mukmin, orang mukmin. Yang ketiga, yang pertama, yang kedua sudah dijelaskan oleh guru kita Habib Muhammad. Faedah yang ketiga yaitu bahwa sebuah cerita anna qauman minal muslimin, ada segolongan kaum dari golongan orang-orang muslim, marru bi safarihim ala rajulin minal musyrikin, mereka melewati seorang lelaki dari golongan orang musyrik, wa ma'ahu gunaimatun lahu, ya, dan bersama si lelaki yang musyrik ini ada sedikit ghanimah, sedikit harta. Sallama alaihim bitahiyatil Islam, tetapi si musyrik ini, si lelaki musyrik ini mengucapkan salam kepada orang-orang muslimin ini. Berapa orang, sekelompok orang kaum minal muslimin. Si kafir ini, si musyrik ini mengucapkan tahiyatul Islam. Ya, itu assalamualaikum begitu ya. Wa qala la ilaha illallah. Ya kan? Kemudian si kafir ini mengatakan la ilaha illallah. Ya, sudahlah, yang pertama dia mengucapkan salam penghormatan orang muslim, kemudian juga dia mengatakan la ilaha illallah. Fa'ada alaihi ahaduhum wa huwa Muhallam bin Juthamah. Kemudian tiba-tiba salah seorang dari kelompok orang muslim itu menyerang si lelaki ini, yaitu Muhallam bin Juthamah. Faqatalah, kemudian dibunuh oleh dia. Ya, dibunuh oleh Muhallam bin Juthamah. Wa akhadha ma ma'ahu. Kemudian harta si kafir tadi diambil sama dia. Gunaimah tadi, ya, sedikit harta itu dia diambil oleh Juthamah, Muhallam bin Juthamah. Falamma raja'u ila al-Madinah, ketika mereka kembali ke kota Madinah, akhbaru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka teman-temannya memberikan kabar, kasih berita kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa Muhallam bin Juthamah ini, ya, beliau kami, ya, ceritalah cerita yang tadi kan, dia sudah mengucapkan salam, kemudian mengucapkan juga la ilaha illallah, tapi tetap dibunuh oleh Muhallam bin Juthamah. Faghadiba sallallahu alaihi wasallam, marah Rasulullah. Faghadiba sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah marah ala Muhallam, terhadap Muhallam bin Juthamah, wa atabahu, dan mencela dia, ya, itaban syadida, dengan celaan yang sangat, ya, marah dan, ya, mencela, artinya tidak boleh, karena dia kan sudah mengucapkan salam, kemudian juga sudah mengatakan la ilaha illallah, ya, menunjukkan dia beriman kepada Allah. Kemudian faqal, maka Muhallam bin Juthamah mengatakan, istaghfir li ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya, mintakan ampun kepada Allah untukku, ya, istighfarkan untukku ya Rasulullah. Tapi apa kata Allah? Idhab, pergi ke sana ente. La ghafarallahu lak, Allah tidak ampunkan kamu. Marah betul berarti Nabi Muhammad ini, ya. Berarti Nabi sangat menghormati la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah. Orang mengucapkan salam, tahiyat salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucapan la ilaha illallah, tetap dibunuh. Tidak boleh, ya kan? Jadi jarang Nabi marah seperti ini, ya. Artinya betul-betul beliau mengetahui hurmatul la ilaha illallah, kehormatan la ilaha illallah. Tidak boleh dibunuh seseorang yang mengatakan la ilaha illallah, haram darahnya ditumpahkan. Sampai beliau mengatakan, idhab la ghafarallahu lak, pergi ke sana, kau tidak akan diampunkan oleh Allah. Wah, ini seram ya kalau Nabi ngomong seperti itu, ya kan? Memang tidak diperbolehkan. Dalam cerita yang lain, ada seorang sahabat dalam sebuah pertempuran membunuh seseorang, terdesak seseorang itu mau dibunuh, tetapi ketika si kafir yang dalam peperangan ini mau dibunuh oleh seorang sahabat itu, dia mengucapkan la ilaha illallah,
Ya, ketika terdesak sudah kalah dan setiap pedang akan menebas batang lehernya, dia mengatakan la ilaha illallah, tapi tetap saja dijalankan pedang itu dan si Yahudi yang telah mengatakan la ilaha illallah. Sampai kabar ke Rasulullah. Ya. Ya, betul kau membunuh orang yang mengatakan la ilaha illallah? Kata dia, sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, dia itu mengatakan la ilaha illallah karena takut pedang saya. Ya, dia beralasan seperti itu, sahabat ini. Dia mengatakan la ilaha illallah itu ya Rasulullah karena takut pedang, karena dia polisi sudah terdesak, sudah saya mau tebas dia mengatakan la ilaha illallah. Kata Nabi, apa kamu telah belah dadanya? Kamu tahu dia mengatakan la ilaha illallah, dia takut pedang kamu. Sampai segitu. Hal syakakta sadrah, kau telah belah dadanya, kau tahu dia mengucapkan la ilaha illallah karena takut dari pedang kamu. Hal syakak, diulang-ulang oleh Nabi. Hal syakakta sadrah, kau telah belah dadanya, kau tahu isi hatinya dia mengatakan la ilaha illallah karena takut pedang kamu. Ya, seperti itu. Artinya Nabi dalam dua kejadian sangat-sangat menghormati la ilaha illallah. Baik dia mengatakan karena takut pedang kah, karena pura-pura kah, karena dan lain sebagainya, ya kan? Sebagaimana orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, ya kan? Mereka la ilaha illallah. Munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul dan antek-anteknya itu, dia mengatakan la ilaha illallah walaupun hatinya tidak dibunuh sama Nabi. Karena Nabi tahu dia mengatakan la ilaha illallah. Orang Yahudi juga la ilaha illallah, tidak boleh, ya kan? Kecuali dia memeranginya. Kalau dia sudah datang memerangi, membunuh orang Muslim, berarti memang dia harus diperangi. Jadi dua kejadian ini menunjukkan bahwa bagaimana hormatul la ilaha illallah, kehormatan la ilaha illallah di hadapan di mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan kepada dia ini, idhab la ghafarallahu laka, pergi kamu sana, Allah tidak akan ampunkan kamu. Allah. Famata ba'da sab'a ayyam. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Muhallam bin Juthama ini setelah 7 hari kejadian tersebut, setelah ucapan Nabi itu, dia meninggal. Muhallam bin Juthama meninggal. Ya, setelah 7 hari dia meninggal. Falamma dafanuh, setelah itu ya, sahabat yang lain ingin menguburkan Muhallam bin Juthama ini seperti biasa dikuburkan, tetapi subhanallah, lam taqbalhu al-ard, bumi tak mau terima dia. Na'udzubillah min dzalik. Mufazzir ini ya, ceritanya sangat menyeramkan sekali ya. Ini ceritanya di dalam kitab Al-Maghazi, jadi Ibnu Abi Syaibah ya. Falafadathu ala dhahriha, ketika dimasukkan dalam bumi kemudian dimuntahkan bumi keluar. Ya. Dikeluarkan lagi oleh tanah, tidak mau dimasuk dalam tanah. Kemudian dimasukkan lagi, dimuntahkan lagi. Beberapa kali terjadi peristiwa tersebut ya. Sokamnya mufazzih ya. Akhirnya sampai 3 kali ya kan. Wadafunu marratan tsalitsah falafadathu, masukkan lagi, dibenamkan lagi, masukkan dalam tanah, kemudian dimuntahkan lagi oleh tanah keluar. Tidak mau dalam tanah dia. Maka faja'alu baina jabalaini, kemudian dijadikanlah Muhallam bin Juthama ini berada di antara 2 buah bukit atau gunung gitu ya, di tengah-tengah. Kemudian waradhamu alaihi bil hijar, kemudian timbun dengan batu. Tak terima, naudzubillah min dzalik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tahu kejadian tersebut, Nabi mengatakan innal arda, sesungguhnya bumi la taqbalu man huwa syarrun min sahibikum, akan menerima jenazah atau mayat orang yang lebih jahat dari sahibikum ini, dari teman kalian ini, kan? Kalau ada yang lebih jahat masih diterima oleh bumi. Walakin, akan tetapi apa? Aradallah, Allah akan memperlihatkan kepada kalian, yurikum Allah yuriyakum hurmata damil muslim, kehormatan darah seorang muslim. Nabi mengatakan darah seorang muslim karena yang dia bunuh itu telah mengatakan la ilaha illallah ya. Hormatu la ilaha illallah, menjaga kehormatan la ilaha illallah, tidak boleh sembarangan ya. Dijaga. Allah ingin menunjukkan bagaimana kehormatan darah seorang muslim. Jadi tidak boleh dibunuh ya. Boleh kita membunuh saudara kita
Kemudian faedah yang keempat, yang terakhir dari tahdzir min qadril mu'min, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min nafsin man, tidaklah satu jiwa pun yang terbunuh dalam keadaan zalim illa kana ala ibni Adam al-awwal, kecuali terhadap anak Adam yang pertama, ya, kiflun min damiha, ada bagian dari darahnya, dari dosanya. Si siapa? Qabil, ya, ketika dia membunuh saudaranya, ya, maka setiap terjadi pembunuhan setelah itu, maka dia juga dapat kiriman dosanya. Kenapa? Li'annahu kana awwala man sannal qatla. Dialah yang pertama kali menjalankan atau ya, mengadakan pekerjaan yang baru itu. Dialah yang pertama kali membunuh orang, membunuh manusia. Di atas bumi siapa? Qabil. Maka setiap ada pembunuhan berikutnya, dia juga dapat kiriman dosa yang berapa banyak ada orang yang bilang, dapat terus gitu. Si Qabil itu dah, na'udzubillah min dzalik, ya. Begitu juga ada bentuk maksiat baru apapun macam dan modelnya, ya. Bentuk maksiat ya hanya diwarnai saja, maka si muassis apa itu? Apa namanya? Ya, pelopor pertama pembuat tempat maksiat itu yang tidak pernah diadakan sebelumnya, dia dapat terus. Dia mampus, dia dapat terus. Orang terus berbikin macam, oh bagus banget ini banyak dapat duit nih macam ini nih. Orang niru setelah dia, dia dapat terus. Dia lah pelopornya. Kata dia pelopor pertama bikin tempat maksiat. Kau dapat terus. Dia mati, dia sudah buat maksiat, dia terus dapat. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah selamatkan kita insyaallah. Jadikan orang-orang yang selalu mencontoh Nabi Muhammad insyaallah. Berkat syahr Rabiul Awwal insyaallah. Wallahu a'lam. Bil barakah. Jadi kalau sudah itu mengatakan la ilaha illallah, berarti dia sudah masuk ke dalam dairatul Islam. Dia sudah masuk di dalam pagar orang-orang Islam, dan tidak boleh diganggu sebagaimana orang Islam yang lain. Bukan berarti kalau dia baru masuk Islam lalu seorang boleh hak dia dengan orang-orang yang sudah lebih mendahului dia di dalam Islam. Oleh karenanya, untuk mendapatkan seseorang bisa menjadi orang yang beriman dan orang muslim itu tidak gampang, kan? Perlu ada proses, perlu ada ikhtiar. Ya, tugas seorang dai, seorang yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana orang yang tadinya tidak kenal Allah bisa kenal Allah. Orang yang tadinya kufur kepada Allah, tertutup daripada kenal dengan Allah, sekarang dia bisa kenal dengan Allah. Maka itu tugas dari setiap orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengaku iman kepada Allah dan iman kepada Nabi kita Muhammad SAW, mempunyai tugas yang sama dan mereka mendapatkan amanah yang sama. Jadi tugas dakwah itu bukan saja dibebankan kepada seorang dai, kepada seorang ustadz, kepada seorang muballigh, tetapi tugas dakwah itu diemban bagi setiap individu orang muslim. Ya. Maka kata Nabi SAW, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Berarti kalau satu ayat tidak perlu nunggu alim, ya, tidak menunggu dia hafal ini, hafal ratusan bahkan ribuan hadis, dia menghafal ribuan ayat Al-Quran, juga menghafal beberapa ayat suci Al-Quran dan beberapa hadis Nabi. Dia sudah bisa menyampaikan, dan itu adalah kewajiban. Ya, tidak menunggu
kita menjadi orang alim, atau tunggu dulu saya belum belum sempat mengamalkan yang saya ucapkan. Enggak. Ya. Nah, maka di dalam Al-Qur'an itu Allah katakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Wa man ahsanu qawlan, ucapan siapa yang paling mulia kata Allah, mimman da'a ila Allah. Ya, seperti orang yang mengajak ke jalan Allah. Mengajak dulu, baru setelah itu wa 'amila salihan, baru mengamalkannya ya. Jadi urutan ayat itu manggil dulu, dakwah dulu. Urusan mengamalkan atau tidak mengamalkan itu urusan yang kedua. Kalau kamu mengamalkannya, kamu akan mendapatkan kesempurnaan. Tapi kalau kamu tidak bisa mengamalkannya, maka dan kamu tinggalkan dakwah tersebut, dua dosa yang kamu dapat. Yang pertama, kamu tidak mengamalkan. Yang kedua, kamu meninggalkan dakwah. Nah, seperti itu. Maka konsep di dalam dakwah itu ajak orang untuk jalan kebaikan. Ya, ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Banyak ayat-ayat tentang dakwah. Kemudian oleh karenanya dikatakan di antara bentuk dakwah itu adalah seorang al-muadzinun, orang yang azan di masjid-masjid itu manggil orang sholat. Ya kan dia azan kan manggil orang sholat. Dia belum sholat itu. Kau belum sholat tapi kau manggil orang untuk sholat. Ya begitulah konsep dakwah. Jadi panggil dulu, dia pergi ke masjid, baru sholat sama-sama. Jadi mengamalkannya sama-sama. Seperti itu kan. Jadi tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak berdakwah atau tidak mau menyebarkan agama Allah. Nah, makin besar dia mendapatkan ladang untuk berdakwah, makin besar pahala yang dia dapat. Makin banyak waktu dia sisipkan atau sisihkan untuk berdakwah, maka makin besar juga pahala yang akan dia terima. Dan tidak ada amalan yang lebih mulia, yang lebih hebat, yang lebih agung di sisi Allah dan di sisi Nabi Muhammad SAW melebihi dakwah. Ya, mengajak orang ke jalan yang baik. Nah, itu tugas para nabi. Itu adalah pekerjaan para rasul yang diutus oleh Allah, dan mereka adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada pekerjaan yang lebih mulia daripada dakwah, maka pekerjaan itu akan ditekuni oleh Nabi kita Muhammad. Karena tidak ada pekerjaan yang lebih hebat, tidak ada pekerjaan yang lebih mulia melebihi dakwah. Ya, mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih jalan tersebut. Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan tidak ada satu jalan yang bisa atau paling cepat untuk mendekatkan seorang umat kepada nabinya, ya, seorang umat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi dakwah di jalan Allah. Karena hal tersebut menjadikan Rasulullah gembira, senang. Ya kan, bisa tersebarnya agama ini karena Nabi dan para sahabatnya itu menyebarkan, dikirim berdakwah ke Yaman, berdakwah ke Syria, berdakwah ke Mesir, berdakwah ke tempat ini dan itu. Semuanya itu dilakukan oleh para sahabat atas perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika orang datang merusak agama ini, maka besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia ingin merubah orang dari jelek menjadi baik, bahkan sebaliknya. Ya kan? Yang sudah baik dia ingin rusak. Ya kan? Dia ingin rubah kebaikan tersebut. Yang tadinya saleh orang tersebut menjadi berandalan. Ya, naudzubillah min dzalik. Kalau ada karakter-karakter seperti ini, naudzubillah. Ini besar murka Allah kepada orang tersebut. Nah, maka kembali lagi masalah yang berkaitan dengan la ilaha illallah ini harus tersebar. Semaksimal mungkin kita seumur hidup kita itu harus pernah atau punya andil mengislamkan satu orang yang dari kafir menjadi orang Islam, supaya ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, seperti itu. Maka kata Nabi SAW di dalam berkaitan dengan apa yang kita baca ini, kata Rasulullah, umirtu an uqatilan nas.
aku diperintahkan untuk memerangi manusia, orang-orang ini, ya, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, sampai mereka bersaksi atau bersyahadat tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ya. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka melakukan hal tersebut, asamu minni dima'ahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah. Muttafaq alaih. Ya. Jika mereka melakukan itu, artinya sudah syahadat, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, ya, Muhammad adalah utusan Allah, ya, dan melaksanakan sholat, menunaikan zakat, karena sholat dan zakat tidak bisa dipisahkan. Fa idza fa'alu asamu minni dima'ahum, maka terjaga darah-darah mereka dari aku. Wa hisabuhum 'ala Allah illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Artinya kalau ada diperbolehkan mereka itu melakukan kejahatan yang fatal dan harus dipotong tangannya, harus bahkan harus dibunuh orang tersebut, itu sudah memang harus dijalankan, ya. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dalam Sahihul Bukhari diterangkan, setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak bangsa-bangsa Arab itu yang murtad. Ya. Di antara mereka ada yang tidak mau membayar zakat. La yu'adduna az-zakat. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengajak para sahabat-sahabat ini untuk memerangi mani'uz zakah, orang yang tidak mau menunaikan atau mengeluarkan zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya. Jadi diambil harta orang kaya itu, harus dijemput hartanya. Kamu berapa harta kamu? Nah, itu di dalam Islam seperti itu kan. Ya, keluarga. Kalau tak ada gitu, tak ada keluar. Itu. Kalau tidak seperti itu, tidak ditegakkan hukum Islam, peraturan Islam, maka tetap saja dia membangkang dan tidak mau mengeluarkan zakat. Nah, kalau hukum Islam harus dijemput itu zakat. Ya. Nah, ketika Nabi SAW ada mani'uz zakat, mereka sekelompok orang yang tidak mengeluarkan zakat. Akhirnya sebagian sahabat protes kepada Sayyidina Abu Bakar. Ya, di antaranya yang protes Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Datang kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, ya, apakah kamu akan memerangi orang-orang yang mengucapkan syahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Lalu Sayyidina Abu Bakar mengatakan, membaca hadis tadi, lalu mengatakan, wallahi, demi Allah, la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Wallahi, demi Allah, aku akan memerangi kelompok-kelompok orang yang membedakan atau memisahkan antara sholat dan zakat. Aku akan perangi. Turun Sayyidina Abu Bakar dengan pasukannya. Nah, kata Abu Bakar bin Khattab, ya Umar, kata Sayyidina Abu Bakar, akhawwarun fil jahiliyah jabbanun fil Islam. Apakah orang yang dikatakan pemberani di jahiliyah sekarang tatkala dia masuk Islam menjadi pengecut, penakut? Jadi gitu kan sama Sayyidina Abu Bakar, ya kan? Karena diprotes oleh Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Abu Bakar, wallahi, kata Sayyidina Abu Bakar, walau kana iqalan la yu'addunaha law mana'uni iqalan law mana'uni uqalan la yu'addunaha li Rasulillah la qataltum, au kama qala Nabi sallallahu alaihi, au kama qala Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Seandainya mereka tidak mengeluarkan sedikit saja dari harta zakat tersebut, saya akan aku perangi, katanya. Diperangi mereka-mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat, ya, tidak mengeluarkan zakat. Ketika diperangi mereka-mereka yang mani'uz zakat ini, orang-orang yang tadinya, ya, orang-orang kafir yang belum diperangi ini takut, yang murtad-murtad ini. Ya Allah, dia katakan, ini kaum muslimin, pasukan Islam
memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Mereka perangi hanya karena zakat, apalagi kita yang murtad ini. Ya, maka mereka takut semua. Itu di antara hikmahnya mereka mendapatkan kemenangan sebelum terjadi peperangan. Ya, mereka mendapatkan kemenangan sebelum terjadi peperangan. Seperti itu di antara kisah-kisah tentang sahabat-sahabat, orang-orang yang dididik oleh orang yang mulia, yang dididik oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hukukul jar wallahu a'lam bissawab. Karena malam hari ini ada undangan tahlil di Tanjung Raya 2. Uminya Syahminan biasa hadir di majelis kita. Ibundanya yang bernama Syarifah Hawa binti Aqil Al-Mutahhar meninggal malam hari ini 7 malam. Beliau juga mengundang kepada semua jamaah untuk hadir pada malam hari ini setelah sholat Isya. Maka setelah ini kita sholat Isya, habis itu minum kopi sebentar, habis itu baru pergi hadir tahlil insyaallah. Yang tidak punya kegiatan, yang tidak punya kesibukannya, kita hadir insyaallah. Sampai di situ. Kemudian yang berikutnya pengumuman, pemberitahuan kepada seluruh anggota majelis, baik yang hadir atau tidak hadir.